Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara, mari kita lanjutkan perkuliahan kita filsafat umum ini. Hari ini kita merupakan pertemuan yang kedua yang insya Allah akan membahas tentang latar belakang dan faktor pendorong lahirnya filsafat. Ini pertemuan yang kedua ya. Latar belakang lahirnya filsafat bahwa bangsa Yunani memiliki banyak mitos yang dianggap sebagai dogma atau ajaran atau kepercayaan yang dipergunakan untuk mengerti atau memahami tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar manusia, yang ada di alam semesta ini. Jadi mereka meyakini suatu fenomena atau gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk alam semesta itu sendiri, itu diyakini dengan dogma atau ajaran-ajaran dari mitos. Mitos itu adalah cerita-cerita dongeng tentang alam semesta yang berkembang di masyarakat Yunani secara turun-temurun. Mitos itu kalau istilah kita sekarang ya mirip-mirip dengan tahayul, dengan khurafat dan sebagainya itu. Sebelum lahir filsafat, orang-orang Yunani memahami fenomena alam ini dengan berdasarkan mitos tersebut dan tidak pernah melibatkan akal pikiran. Mereka tidak pernah berpikir secara logika, secara rasional tentang segala fenomena atau gejala-gejala yang ada di alam semesta ini. Tapi mereka selalu mengkaitkan itu semua dengan dogma atau keyakinan-keyakinan mitos yang telah berlangsung secara turun-temurun. Filsafat lahir karena adanya dorongan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu berdasarkan akal pikiran. Ya, dorongan keingintahuan ya. Karena memang keingintahuan itu esensi dari pada filsafat ya. Maka filsafat selalu diawali dengan pertanyaan mendalam tentang sesuatu yang realitas ini. Tentang sesuatu yang ada ini oleh filsafat selalu diawali dengan pertanyaan mendalam, pertanyaan yang radikal. Dan jawabannya juga memang mendalam ya atau radikal, yaitu jawaban yang esensial ya, jawaban yang hakiki. Jika orang bertanya tentang apa rasanya gula atau apa rasanya garam dan lain sebagainya, maka itu bukanlah merupakan pertanyaan filsafat. Sebab pertanyaan itu bisa dijawab dengan mudah secara empiris, secara panca indera. Kita tahu rasanya gula itu manis karena kita cicipi. Kita tahu rasanya garam itu asin karena kita cicipi. Itu eh, berdasarkan jawaban dari empiris, dari panca indera, sudah ketahuan itu. Jadi makanya pertanyaan tentang apa rasanya gula, apa rasanya garam, dan lain sebagainya itu tidak perlu dijawab secara radikal. Yang disebut dengan pertanyaan filsafat adalah salah satu contohnya seperti yang diungkapkan oleh Thales ya, Thales itu dianggap orang yang pertama kali melahirkan filsafat pada masa Yunani kuno. Dan beliau itu dianggap sebagai bapak filsafat ya. Kenapa? Karena beliaulah pertama kali yang membuat pertanyaan esensial, punya pertanyaan yang radikal, yaitu tidak pertanyaan yang sederhana, bukan pertanyaan yang dangkal, tapi pertanyaan yang sangat radikal, yaitu bertanya tentang esensi dari sesuatu itu sendiri. Apa pertanyaan Thales? Pertanyaan Thales adalah apakah bahan baku alam semesta
Dan pertanyaan tentang apa bahan baku alam semesta itu pertanyaan yang radikal, pertanyaan yang mendalam, pertanyaan yang hakiki. Ya. Kan beda dengan pertanyaan apa rasanya gula tadi, apa rasanya garam, itu kan, atau apa rasanya buah-buahan dan sebagainya. Itu berbeda, tapi justru Thales bertanya apa bahan baku alam semesta. Ini artinya pertanyaan yang esensial, pertanyaan yang sangat mendalam, pertanyaan yang sangat radikal. Ya. Atas pertanyaan yang radikal itu, maka Thales setelah merenung dan berpikir secara radikal, menemukanlah jawaban bahwa esensi atau bahan baku alam semesta ini adalah air. Dan ini tidak mudah untuk memberikan jawaban itu, ya. Dan tidak mudah untuk memberikan jawaban itu karena pertanyaan itu pertanyaan yang sangat radikal. Tentu jawabannya juga harus radikal, harus mendalam, harus sungguh-sungguh, harus esensial gitu. Jadi kata Thales, bahan baku alam semesta ini adalah air, ya. Atau esensi dari alam semesta ini adalah air. Itu jawaban yang sangat luar biasa, ya. Itu merupakan dianggap jawaban yang luar biasa, itu sangat logis dan rasional serta filosofis. Di mana selama ini masyarakat Yunani kuno tidak pernah mempertanyakan esensi alam semesta ini atau bahan baku alam semesta ini. Seperti disebutkan tadi bahwa masyarakat Yunani kuno itu berkeyakinan tentang adanya dogma-dogma atau ajaran dari mitos, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini harus dikembalikan kepada mitos atau dongeng-dongeng tentang cerita-cerita yang dibuat secara turun-temurun. Jawaban atas pertanyaan tersebut terus berkembang dengan melahirkan filosof-filosof yang lain. Itu karena diawali dari pertanyaan oleh Thales, kemudian beliau merenung secara mendalam, kemudian berpikir secara logis, memberikan jawaban atau menemukan jawaban yang sangat filosofis, yaitu bahwa bahan baku alam semesta itu kata Thales adalah air atau bersumber dari air. Jadi segala sesuatu itu bersumber dari air. Jadi jawaban itu terus berkembang setelah dimulai oleh Thales itu sendiri. Antara lain kemudian muncul filosof berikutnya yang juga memikirkan atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diungkapkan oleh Thales, apa bahan baku alam semesta. Maka Anaximandros memberikan jawaban bahwa asal muasal alam semesta ini bukan air, tapi ada dari apiron, ya. Apiron itu adalah dianggap suatu zat abstrak yang tidak terbatas, ya. Sesuatu yang supranatural, itu tidak terbatas dan itu sifatnya ada dengan sendirinya. Dan kata Anaximandros, dari situlah munculnya alam semesta ini, atau dari situlah sumber alam semesta ini, bahwa alam semesta ini kata Anaximandros bersumber atau berasal dari apiron tersendiri. Filosof yang lain berikutnya muncul adalah Anaximenes yang mengatakan bahwa prinsip dari penciptaan alam semesta atau dasar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bersumber dari udara. Esensi atau bahan baku alam semesta ini menurut Anaximenes adalah udara, bersumber dari udara. Jadi segalanya itu dari udara. Itu kata Anaximenes. Filosof berikutnya adalah Herakleitos, ya. Herakleitos yang berpendapat bahwa unsur pembentukan dunia ini adalah api. Artinya bahwa esensi atau bahan baku dari alam semesta ini adalah bersumber dari api. Semuanya dari api dan semuanya akan kembali kepada api. Demikian kata Herakleitos. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, yang jelas bahwa memang pertanyaan filosofis itu pertanyaan yang sangat radikal, sangat mendalam, dan itu sudah diawali pertama kali oleh Thales pertanyaan itu. Kemudian Thales sendiri menjawabnya dengan air, dan lain-lain muncul filosof berikutnya yang menjawabnya dengan ada yang mengatakan dari apiron, mengatakan dari api, dari udara dan sebagainya.
Sekarang apa faktor-faktor yang mendorong timbulnya filsafat itu? Ya, yang mendorong timbulnya filsafat itu menurut Jan Hendrik Rapar dalam bukunya Pengantar Filsafat itu beliau menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan lahirnya filsafat itu. Yang pertama adalah adanya keheranan. Faktor pertama adalah keheranan. Banyak filosof yang menyatakan bahwa rasa heran atau dalam bahasa Yunani itu taumasia adalah sebagai pendorong timbulnya filsafat. Jadi filsafat itu lahir karena adanya rasa heran dari manusia itu sendiri. Thales merasa heran dengan alam semesta ini. Begitu indah, begitu rapi, begitu banyak gejala-gejala yang muncul. Itu heran dengan itu semuanya. Ya, maka itu melahirkan filsafat. Filsafat. Keheranan itu menyebabkan manusia berpikir dan mendapatkan jawaban mengapa hal ini bisa muncul gitu. Jadi jelas ketika orang heran itu akan berpikir orang mengapa ini muncul, mengapa alam semesta ada, mengapa ada gejala-gejala dalam alam semesta ini, mengapa terjadi gempa bumi dan sebagainya, mengapa menjadi banjir dan sebagainya. Itu heran terhadap itu semua. Itu mengapa dia muncul. Maka dia berpikir, mengapa itu terjadi? Gitu. Itu yang yang pertama bahwa manusia itu heran ya, heran terhadap segala sesuatu. Manusia merasa heran atau kagum terhadap alam semesta beserta isinya, yaitu tadi ya, alam semesta begitu indah, alam semesta begitu bervariasi, alam semesta begitu hebat gitu kan dan sebagainya. Maka kekaguman atau keheranan tersebut kemudian mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta ini apa yang sebenarnya, gitu kan? Bagaimana asal usulnya, untuk apa dan sebagainya. Jadi manusia dengan keheranan kemudian mulai berpikir, mulai merenung, mengapa ini semua terjadi gitu. Untuk apa itu semua? Kemudian dari mana ini semua? Untuk apa itu semua gitu. Itu sudah mulai dipikirkan oleh manusia. Maka itulah menyebabkan manusia menjadi melahirkan filsafat. Mereka ingin tahu hakikat atau esensi dari semua itu, sehingga mereka berpikir dan merenungkan, dan itulah kemudian melahirkan apa yang disebut dengan filsafat. Yang kedua, kesangsian atau ragu atau aporia ya. Itu faktor yang kedua itu kesangsian atau ragu atau aporia. Agustinus dan René Descartes menyatakan bahwa kesangsian merupakan sumber utama pemikiran atau berfilsafat. Ya. Ya, memang begitu. Kita kalau sanksi kadang-kadang berpikir ya, berpikir sehingga itu melahirkan filsafat. Awalnya manusia merasa heran terhadap gejala atau fenomena yang ada di alam semesta ini, termasuklah alam semesta itu sendiri. Kemudian mereka merasa ragu ya dengan kemampuan inderanya. Apakah fenomena-fenomena yang ada itu hanya yang ditangkap oleh panca indera itu adalah sesuatu yang hakiki gitu kan, sesuatu yang sesungguhnya atau sesuatu yang esensi atau bukan. Nah, itu karena mereka merasa heran, merasa ragu tentang tentang kemampuan inderanya dalam menangkap segala sesuatu itu sendiri, baik itu indera mata, penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya. Nah, itu. Atas keraguan itulah maka manusia lantas berpikir secara mendalam dan komprehensif. Karena dia ragu, akhirnya berpikir ya secara mendalam, secara radikal dan secara komprehensif, secara menyeluruh. Maka disitulah muncul apa yang disebut dengan filsafat. Dengan berpikir mendalam itu, dengan berpikir radikal itu, maka lahirlah apa yang disebut dengan filsafat. Dan yang ketiga, menurut Jan Hendrik Rapar, yang mendorong lahirnya filsafat adalah kesadaran akan keterbatasan. Manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan sangat lemah jika dibandingkan dengan
alam di sekitarnya, alam di sekelilingnya. Manusia merasa sangat kecil ketika dia melihat pohon besar, ketika dia melihat batu besar, ketika dia melihat laut, ketika dia melihat gunung dan sebagainya. Manusia itu merasa kecil dan merasa lemah jika dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan itu semua. Dan manusia akan sadar akan kemampuan yang sangat terbatas, terutama pada saat menghadapi penderitaan. Jadi manusia itu sadar akan kemampuan yang sangat terbatas eh, pada dirinya sendiri, terutama ketika dia sakit, ya, ya, atau mendapatkan penderitaan, misalnya sakit dan lain sebagainya. Dengan kesadaran akan keterbatasan itu, dengan kesadaran akan ketidakmampuan itu, dengan kesadaran akan sangat keterbatasan itu, maka manusia mulai berpikir bahwa di luar itu semua, di luar manusia yang sangat terbatas itu, pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Itu menyadari itu semua. Sesuatu yang dianggap tidak terbatas itu kemudian direnungkan, dipikirkan, dan dicari jawaban. Apakah gerangan itu semua? Apakah semua dibalik keterbatasan manusia itu semua? Apakah semua dibalik ketidakmampuan manusia itu semua? Apakah semua dibalik kelemahan manusia itu sendiri? Maka itu direnungkan, kemudian dipikirkan, kemudian dicarikan jawabannya. Dan jawaban-jawaban itulah, hasil renungan itulah yang kemudian disebut hasil pemikiran filsafat, atau itulah semua yang melahirkan filsafat. Jadi kesadaran akan kesadaran akan kelemahan, kesadaran akan ketidakmampuan, kesadaran akan keterbatasan dan sebagainya, itu menurut Jan Heinrich Lapar itu melahirkan filsafat. Karena manusia dengan itu semua berpikir, merenung, kemudian mencari jawabannya. Sehingga dari hasil renungan dan hasil jawaban itu, itulah disebut dengan filsafat. Saudara, demikian materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.